Jayasena, 13 misteri kapal Titanic yang belum terpecahkan. Siapa yang tidak tahu kisah tenggelamnya kapal Titanic yang terjadi lebih dari seabad yang lalu? Bukan hanya menggemparkan, ternyata Titanic masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang. Kapal Titanic sendiri merupakan kapal mewah yang berlayar pada tanggal 10 April tahun 1912 dan tenggelam 5 hari setelah berlayar. Tragedi itu merenggut nyawa sekitar 1.500 orang dari 2.223 penumpang. Dari sinilah misteri yang belum terpecahkan itu dimulai. 1. Apakah benar yang tenggelam adalah kapal Titanic? Beberapa pihak berargumen bahwa kapal yang tenggelam bukanlah Titanic, melainkan RMS Olympiade. Seperti ceritanya, kapal Olimpiade rusak dalam kecelakaan di tahun sebelumnya, tetapi untuk mendapatkan pembayaran asuransi yang lebih besar, pemilik bersama kapal tersebut menganggap Olimpiade sebagai Titanic dan kemudian dengan sengaja menenggelamkannya. Meskipun ada banyak fakta yang belum terungkap dalam teori Titanic ini, nomor seri yang ditemukan di bagian kapal yang tidak tenggelam mendukung argumen tersebut. 2. Kebakaran sebelum tenggelam. Kapal Titanic dikisahkan mengalami kebakaran sesaat sebelum tenggelam. Hal ini mirip seperti yang dikisahkan dalam film Titanic bahwa kapal itu rusak setelah api batu bara melahap kapal itu. Kerusakan tersebut berdampak pada lambung kapal, sehingga mempercepat tenggelamnya kapal saat bertabrakan dengan gunung es. 3. Kapten mempercepat laju kapal. Selama beberapa dekade, orang-orang percaya bahwa Kapten Smith, kapten kapal Titanic, mempercepat laju kapal melalui perairan yang dipenuhi gunung es di Atlantik Utara karena dia ingin Titanic menyeberangi Atlantik lebih cepat daripada kapal saudaranya, Olympic. Namun pada tahun 2004, Geological Society of America menerbitkan sebuah makalah akademis oleh Insinyur Robert H. Eisenhower dengan teori yang berbeda yang mengungkapkan alasan sebenarnya Kapten Titanic mempercepat laju kapal adalah untuk membakar batu bara secepat mungkin untuk mengendalikan api batu bara tersebut, seperti yang telah dibahas sebelumnya. 4. Kapal terbagi menjadi dua bagian. Pada tanggal 1 September tahun 1985, ahli kelautan Robert Ballard menemukan bangkai kapal 2,5 mil di bawah permukaan laut, bersamaan dengan berita mengejutkan bahwa kapal tersebut telah pecah menjadi dua sebelum tenggelam. Sebelumnya, semua orang mengira kapal itu tenggelam utuh setelah bertabrakan dengan gunung es saat melaju di perairan es di dekat pantai Newfoundland. Penemuan Ballard mengarah pada teori baru bahwa kapal terbelah menjadi dua bagian, yang dinilai sebagai perbedaan antara hidup dan mati. Adapun hal itu juga dinilai sebagai hasil dari cacat desain dan kurangnya bahan berkualitas oleh pemilik atau pembuatnya. 5. Benarkah torpedo jadi alasan kapal Titanic tenggelam? Sebagian besar percaya bahwa Titanic tenggelam setelah menabrak gunung es. Namun, beberapa orang menduga bahwa Titanic ditorpedo oleh U-boat Jerman. Teori ini tampaknya tidak terlalu mengada-ada mengingat bahwa 3 tahun kemudian pada tahun 1915, sebuah U-boat Jerman benar-benar menenggelamkan kapal penumpang, Lusitania. Namun, mungkin saja ahli teori torpedo mengacaukan Titanic dengan Lusitania. Mungkin juga mereka mengacaukan Titanic dengan Olympic, yang mengalami kerusakan setelah bertabrakan dengan kapal militer pada tahun 1911. 6. Keberadaan gunung es. Keberadaan gunung es yang ditabrak oleh Titanic masih menjadi perdebatan. Pelaut profesional Kapten L.M. Collins menyatakan bahwa jika Titanic menabrak gunung es, ia akan tenggelam hanya dalam hitungan menit. Sebaliknya,
Collins dan para pengikutnya percaya bahwa Titanic pasti telah menabrak bongkahan es yang tersembunyi yang telah masuk ke Atlantik dari Samudra Arktik. 7. Tidak ada teropong di kapal Titanic. Jika kru memiliki teropong, mereka bisa melihat bahaya di depan dan segera mengubah arah. Tapi seluruh persediaan teropong Titanic dikunci di kompartemen penyimpanan. Dan seorang anggota kru yang telah dipindahkan dari kapal sesaat sebelum berlayar memiliki kuncinya. Anggota kru kemudian mengklaim dia lupa untuk menyerahkan kunci. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar, benarkah dia lupa? Atau apakah dia sengaja menahannya? Dan jika demikian, apakah itu untuk melanjutkan penipuan asuransi yang disebutkan sebelumnya? Atau adakah alasan lainnya? 8. Peringatan yang diabaikan. Bahkan meski berlayar tanpa teropong, Titanic dinilai punya waktu untuk mengubah haluan sebelum tabrakan jika seseorang telah memperingatkan awaknya. Disinilah kejanggalan dimulai, seseorang memang memperingatkan kru akan bahaya di depan. 1 jam sebelum tabrakan, sebuah kapal di dekatnya, SS Californian, telah mengirim radio untuk mengatakan bahwa laju mereka telah dihentikan oleh lapangan es yang padat. Namun, operator radio Titanic, Jack Phillips, tidak pernah menyampaikan peringatan tersebut kepada Kapten Smith. Ada juga yang bilang pesan itu sengaja disampaikan sebagai pesan yang tidak mendesak. 9. Hubungan dengan kapal Californian. Kapal Californian berjarak kurang dari 20 km dari tempat tenggelamnya Titanic. Kapal itu mengirimkan peringatan kepada Titanic tentang kondisi es yang berbahaya, yang mungkin telah disampaikan sebagai masalah yang tidak mendesak. Ada isu bahwa sebelumnya kru California dilaporkan mengabaikan sinyal mara bahaya Titanic, meskipun mereka mengklaim tidak mengetahui sinyal tersebut karena operator radio mereka sedang tidak bertugas. 10. Kapal ketiga. Californian mungkin bukan satu-satunya kapal yang menyampaikan sinyal mara bahaya ke Titanic. Sebuah kapal Norwegia, Samson, mungkin juga berada di dekatnya. Faktanya, beberapa orang percaya bahwa Samson lebih dekat ke Titanic daripada Californian, tetapi mengabaikan sinyal mara bahaya untuk menghindari tuntutan perburuan anjing laut ilegal. 11. Apakah JP Morgan merencanakan semuanya? Beberapa orang yang percaya Titanic menggantikan Olimpiade yang rusak menyalahkan pemodal JP Morgan, yang merupakan salah satu pemilik perusahaan yang memiliki kedua kapal tersebut. Morgan adalah salah satu orang terkaya di bumi pada saat itu, dan dia memiliki kekuasaan yang besar. Selain itu, dia tidak muncul di menit-menit terakhir dalam pelayaran tunggal Titanic. 12. Rencana pembunuhan. Beberapa orang percaya bahwa tenggelamnya kapal itu tidak ada hubungannya dengan uang asuransi, melainkan bahwa JP Morgan merekayasa tenggelamnya kapal tersebut untuk membunuh saingannya, Jacob Astor, Isidor Straus, dan Benjamin Guggenheim, yang semuanya tewas di atas kapal. Tapi bagaimana rencana Morgan untuk melakukannya? Baik teori asuransi maupun teori pembunuhan tidak memperhitungkan hal itu. 13. Persediaan sekoci atau lifeboat. Kapal sekelas Titanic dinilai seharusnya memiliki lifeboat yang cukup untuk keseluruhan penumpang. Ada rekomendasi yang menyebutkan seharusnya Titanic membawa lifeboat hingga 50% lebih banyak. Tidak peduli apa yang menyebabkan Titanic tenggelam, korban jiwa yang begitu besar mungkin dapat dihindari jika kapal tersebut membawa sekoci yang cukup untuk penumpang dan awaknya.